Menurut kalian, masker kain tuh efektif gak sih? Kalau efektif, kenapa nggak dari awal aja udah direkomendasiin? Masker kain kayak gimana sih yang sebenarnya bagus? Kalau olahraga harus pakai masker nggak sih? Terus kalau face shield, perlu nggak sih dipakai? Pertanyaan-pertanyaan tadi tuh pasti pernah kan terlintas di pikiran kalian. Kalau jawabannya nggak dilurusin, akan ngaruh banget sama tingkat kepatuhan kita selama pandemi ini. Aku Viani Rezanti, sarjana kedokteran, dan aku akan membahas soal penggunaan masker. Tapi sebelumnya boleh ya subscribe ke channel aku. Jadi, masker kain tuh efektif gak sih sebenarnya? Perlu diingat lagi kalau coronavirus itu menyebarnya itu lewat droplet, atau simpelnya kayak muncratan lah kalau misalkan kita batuk, kalau kita bersin, atau bisa juga kalau kita ngomong. Nah, si masker kain ini tujuannya adalah menangkap atau menyerap droplet atau muncratan yang keluar dari mulut kita itu. Metode ini namanya source control, guys. Jadi, yang dicegah itu adalah kita nularin atau nyebarin ke orang lain. Karena studi mengatakan kurang lebih 40% orang yang positif COVID itu tidak menunjukkan gejala COVID loh. Dan orang yang tanpa gejala ini bisa banget nularin virusnya ke orang lain. Tapi katanya partikel virusnya kan kecil banget. Emang bisa ketahan sama masker kain? Nah, aku baca nih guys tentang hal itu dari Stanford Medicine. Pada saat kita batuk, bersin, ataupun ngomong, droplet yang keluar itu misalkan segini nih gedenya. Nah, seiring dengan dia menjauh dari tubuh kita, lama-lama dia menguap menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Nah, kalau pakai masker kain, memang tidak 100%, tapi droplet yang keluar dari mulut kita itu akan keserap dan ketahan sama masker kain ini. Sehingga virus yang keluar itu akan jauh lebih sedikit dibanding kita nggak pakai masker. Jadi cuma buat nyebarin aja. Terus untungnya bagi kita apa yang pakai masker? Menurut CDC per tanggal 28 Juni 2020, memang belum diketahui pasti sifat protektifnya terhadap kita yang pakai masker. Tapi coba deh kalian bayangin, dalam satu area, kalau misalkan semua orang pakai masker, virus yang menyebar itu akan sedikit banget atau bahkan nggak ada. Jadi efektif dong. Terus kalau efektif, kenapa nggak dari awal aja udah direkomendasiin? Ini kan sesuatu yang baru, jadi para ahli itu juga belum tahu sejauh mana orang dengan COVID-19 itu dapat menyebarkan virusnya ke orang lain walaupun gejalanya belum muncul. Jadi mulai ya dirubah pola pikirnya, gue cuma mau ketemu si A doang kok, kan dia temen gue, jadi santai lah. Kalau misalkan kalian mikir kayak gitu setiap ketemu orang yang berbeda-beda, kapan selesai kan urusannya? Pasti udah pada gatel dong pengen jalan-jalan, makanya pakai masker. Perlu digarisbawahi ya, pencegahan penyebaran coronavirus dengan masker kain ini akan jadi efektif kalau misalkan dibarengi dengan physical distancing, cuci tangan yang benar, hindari menyentuh mulut, hidung, dan juga mata. Nah, masker kain yang ideal tuh yang kayak gimana sih? Yang ideal itu minimal terdiri dari 3 lapis. Lapisan paling luar itu water resistant atau tahan air. Lapisan tengah sebagai filter. Dan lapisan yang paling dalam atau yang kena ke kulit kita itu harus yang bisa menyerap air. Nah, lapisan filternya itu kalian bisa pakai tisu ya. Bisa dilapisi 2 atau 3 tisu. Jadi kalau bisa masker kainnya itu yang tengahnya ada kantungnya. Sehabis dipakai harus langsung dicuci ya. Jadi kalau bisa stok maskernya lebih dari 1. Terus kalau olahraga gimana? Kalau kalian lagi aktivitas intensitas tinggi atau olahraga berat yang bikin kalian ngos-ngosan atau susah nafas, itu kalian nggak apa-apa nggak pakai masker. Asalkan harus tetap jaga jarak sama orang lain, dan kalau bisa lakukan di tempat terbuka atau yang ventilasinya bagus, supaya pertukaran udaranya juga tetap baik. Nah, sekarang kalau face shield itu perlu nggak sih? Kalau dari CDC per tanggal 16 Juli 2020, belum ada rekomendasi sih penggunaan face shield untuk kegiatan normal sehari-hari. Tapi kalau bisa memberikan pelindungan ekstra, kenapa enggak kan? Dan face shield ini bukan pengganti masker ya, jadi kalau kalian ngerasa udah pakai face shield, kalian tetap harus pakai masker. Jadi semuanya itu fleksibel dan bisa banget dilakukan kalau misalkan kita mau membantu menyelesaikan pandemi ini. Jadi nggak usah deh cari-cari alasan untuk tidak mengikuti peraturan yang udah berlaku. Pakai masker, physical distancing, cuci tangan yang benar, dan hindari menyentuh muka. Itu aja guys informasi yang bisa aku kasih, semoga bermanfaat. Aku harap banget kalian bisa nge-like, comment, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman kalian juga dapat informasinya. See you, thank you.